berhenti untuk mengharuskan diri sendiri sempurna, sehingga kita juga bisa berhenti membuat orang lain sempurna, sehingga kita tidak perlu punya takaran bahagia dengan kehidupan yang sempurna. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya ada kemajuan, acara ini dibuka oleh Pak Haji. Nggak direncanakan. Nggak direncanakan. Welcome to Kopi Panas episode kelima. Dan sekarang kita mau bahas apa sih? Kita bahas ini nih, karena ini masih situasi pandemi ya. Banyak orang yang stres lah, yang banyak pikiran, banyak ini. Jadi kita lagi sering ngebahas masalah tentang kebahagiaan nih, Mbak. Yes, kemarin ini juga salah satu yang ini sih Mas, salah satu yang aku baca sama tim analisa channel baca juga tentang perasaan yang punya keinginan untuk punya hidup sempurna, precious life gitu. Terus pada akhirnya tuh sering kecewa dan memaknai bahagia itu dengan cara yang nggak tahu gimana sih caranya bahagia. Ya. Dan sebenarnya di episode sebelumnya, lupa episode berapa, kita pernah bahas sedikit ya. Nah ini kita perdalam aja kayaknya, soalnya menarik nih. Oke. Ngomong-ngomong soal bahagia, apa sih Mas kalau menurut kacamata seorang Pak Haji di sini? Bahagia itu senang. Ya, iyalah, bahagia tuh happy. Happy. Udah bye, selesai. Bye, selesai. Nah tapi ini beneran nih, serius gitu. Karena kan banyak yang mendefinisikan kebahagiaan tuh beda-beda gitu. Ada yang dia tuh mengatakan kalau bahagia andaikan dia tuh punya hidup yang mencapai keinginan A, keinginan B, punya A, punya B kayak gitu. Semua keinginannya tercapai. Nah. Tapi sebenarnya ada juga yang pada tahap ketika semuanya tercapai dia tetap merasa tidak bahagia gitu. Itu nanti kita perdalam nih. Nah kalau menurutku sih masalah kalau pertanyaannya bahagia itu apa? Ya dia bisa keadaan di mana ya sebagian besar, aku nggak bilang semua ya, sebagian besar keinginan atau target kita itu tercapai dan dia tidak merasa hidupnya itu ada kegundahan, kegelisahan, tidak ada kekhawatiran berlebih akan sesuatu. Itu yang namanya bahagia. Tapi indikatornya kan susah banget karena ya, kayaknya nggak mungkin orang tuh hidup tanpa kegundahan, kegelisahan gitu. Makanya takaran bahagia itu juga kan nggak ada patokan pastinya kan. Orang yang bahagia tuh yang kayak apa? Yang punya rekening jumlahnya sekian, kan? Nggak pernah ada kan. Nah terus, sekarang kalau dari sisi ibu psikolog sendiri, nah ini kan yang menguasai bahagia itu apa gitu ya? Bahagia itu apa kalau di ilmu psikologi? Sebenarnya kalau di perspektif ilmu psikologi itu happiness itu banyak banget literasinya gitu kan. Tapi salah satunya adalah ya perasaan yang tidak ada tekanan. Terus kemudian secara fisiologis juga dia sehat. Karena ada kaitannya tuh Mas antara kesehatan mental kita sama kesehatan fisik kita gitu. Dan yang pasti mengalami kesejahteraan secara manusiawi semuanya tercukupi gitu. Ibaratnya sandang pangan papan, lalu kemudian kebutuhan merasa aman, secure, sampai pada tahap aktualisasi dirinya pun tercapai. Aktualisasi diri. Berarti kalau bicara tadi ini sandang pangan papan dan lain-lain, berarti kebahagiaan itu selalu berhubungan dengan materi. Nah ini menarik nih. Tapi emang itu dasarnya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ya fisiologisnya sandang pangan papan. Nah permasalahan yang membuat orang ini bisa cukup dan tidak itu kan bukan lagi tentang biaya hidup, tapi gaya hidup. Nah itu ya kan? Penting tuh dibahas juga tuh. Nah pernah kan kita IG live sama Mbak Prita, kawan-kawan kita undang nih di sini Mbak Prita ya. Jadi kalau ngomongin gaya hidup ini yang sifatnya tuh tiap orang emang beda-beda gitu. Nah dengan pengaruh media sosial sekarang, jadi ini kayak satu hal yang sebenarnya tuh simple gitu kan. Biaya hidup itu murah kata Mbak Prita, tapi biaya pamer yang mahal. Nah jadi kayaknya tuh untuk mencapai tahapan yang dia merasa aman dan ada aktualisasi diri, ini yang jadi polemik nih. Karena takaran sandang pangan papan tiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi ini juga ya Maya, kalau kita lihat ya pengalaman kita sendiri lah berumah tangga. Bahkan dari dulu zaman kita sekolah, kita masih pacaran tadi malam loh Nasya nanya how old Daddy when you have a girlfriend when you got mommy as your
girlfriend? How old? Nasya tuh nanya kayak gitu Di gitu. interview sama Nasya ya. And how old you got mommy as your Kembali ke wife? laptop. Tapi ngomong-ngomong soal hal-hal sederhana itu tuh ternyata dengerin anak kayak gitu aja menurut udah aku bahagia. salah satu aspek yang bikin kita bahagia sekarang gitu. Nah kembali ke tadi aku mau ngomong ini sih Ma. Kebahagiaan kita tuh kan juga berubah ya seiring dengan gaya hidup kan. Kayak dulu kita makan di tempat yang inilah, yang di kaki lima atau terus apa yang kalau beli baju di itu tuh di pusat belanja apa grocery tau kan polo shirt itu beli yang merek 4 huruf depannya P belakangnya O tuh nggak bisa, depannya P belakangnya O tengahnya O sama L. Itu belum mampu dulu itu. Ya tapi ini sih Mas, maksudnya kayak kalau menurut aku tuh ini challenge-nya gitu. Kadang-kadang kan orang itu melis top dream mereka. Dan itu sebenarnya sah-sah aja sebagai motivasi gitu. Nah, cuma yang jadi masalah itu adalah pada saat kesempurnaan hidup yang diharapkan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia hadapi. Padahal nggak akan ada orang yang sempurna kan? Yes, that's the point. Nggak akan ada orang yang bebas dari masalah. Ya, aku baca penelitian yang kemarin belum lama aku baca dari sebuah buku. Jadi di Harvard tuh ada penelitian. Ternyata salah satu yang membuat seseorang mengalami depresi itu adalah perfectionist. Nah, jadi perfection itu dipikirnya adalah solusi. Ketika kita menganggap hidupnya itu sempurna. Ya, jadi akhirnya dia berusaha untuk menata semuanya dengan perfect. Akhirnya nggak kuat sendiri. Ternyata itu adalah it's a problem gitu loh. Perfectionist itu ternyata mitos. Itu kelainan nggak? Sebenarnya bukan sih kalau dibilang bukan kelainan. Bukan kategori kelainan ya. Kecuali kalau dia sampai impulsif. Ada namanya OCD misalnya. Nah itu OCD sama perfeksionis beda? Beda. Kalau OCD ini benar-benar udah sampai yang pada taraf dia mengganggu banget. Yang dia bahkan nggak sadar gitu. Impulsif dorongan dia untuk melakukan itu berulang-ulang itu dan mengganggu produktivitas atau aktivitas dia. Nah kalau perfeksionis ini belum tentu. Jadi ini hanya hanya mengganggu kebahagiaan batin. Karena setiap orang ada perfeksionisnya loh dalam hal tertentu. Ya berarti kan? Kebahagiaan itu lebih cenderung deket sama hal-hal yang sifatnya apa ya, perasaan, kebatinan gitu ya. Iya ya, fulfill gitu. Jadi kayak nggak lebih cenderung ke fisik ya. Mungkin kaitannya berawal dari perasaan yang nyaman itu dulu gitu kan. Terus habis itu akhirnya dia akan punya indikator-indikator nih. Gitu. Nah, ini pemaknaan yang sebenarnya setelah kita melewati kan akhirnya ketika kita merasa fisik itu adalah indikator kebahagiaan. Itu salah gitu. Karena jadi jatuhnya nggak akan pernah cukup. The more you have, the more you want gitu. Itu makanya aku pernah tadi tiba-tiba terlintas aja dari obrolan singkat kita kayak nyimpulin sih, bukan kesimpulan ya, ada statement dari aku pribadi sih Ma. Bahagia itu kayaknya lebih ya, dia bisa disejajarkan dengan tingkatan rasa syukur kita terhadap sesuatu. Benar nggak? Bener banget. Jadi akhirnya tuh kalau aku pribadi sekarang jadi punya pemaknaan bahagia yang memang itu kayak harus kita upgrade tiap hari gitu. Upgrade-nya adalah kan berarti ada di pengolahan rasa nih. Nah pada tahap yang ketika aku bisa punya waktu yang bermakna dengan orang-orang yang ada di sekitar hidupku, itu bahagiaku. Jadi pada tahap yang seperti itu nih sekarang gitu. Nah tapi memang ntar bisa berubah lagi gitu. Namanya manusia kan dinamis gitu. Ya. Dinamis gitu. Kadang-kadang kecentok masalah dikit terus kayak ngerasa unhappy. Makanya gratitude itu harus kita latih sebenarnya. Kalau rasa syukur sendiri itu di ilmu psikologi ada? Dan itu banyak yang meneliti gratitude ini sangat tinggi atau korelasinya sangat erat gitu kaitannya sama tingkat happiness. Dan gratitude juga sangat erat juga kaitannya dengan kepuasan hidup. Terus keharmonisan pasangan suami istri itu juga gratitude gitu. Karena kan ya setelah menikah banyak yang berubah. Gitu. Ini menarik nih Ma. Jadi benar nggak sih? Aku tuh pernah berpikir ya, orang itu yang ada orang yang sebetulnya secara materi, secara kehidupan itu udah cukup. Kita melihat tuh harusnya apa sih yang kurang apa gitu sih ya? yang kurang?
Tapi dia kadang nggak bahagia, kadang selalu merasa kurang. Terus bener nggak sih bahwa penyebabnya tuh salah satunya ya ini penyakit dasar manusia sih, karena rasa iri. Yes, benar itu banget. Kan penyakit batin hampir semua orang. Iya, benar banget. Itu selalu iri dan ujung-ujungnya ngebandingin hidupnya sama hidup orang lain. Sumbernya sebenarnya lebih ke perfeksionis itu tadi. Dia punya impian hidupnya sempurna. Akhirnya karena nggak sesuai harapan, muncullah emosi negatif, salah satunya iri. Nah, kenapa iri ini bisa muncul? Social comparison theory gitu. Dia merasa harus ada apple to apple dia dan mungkin kayak nggak mau kalah gitu loh. Jadi akhirnya padahal yang muncul nggak bahagia sih? Gitu. Iya kan? Ya itu manusia. Kadang-kadang nggak sadar kita ada di titik itu loh. Yeah. Nah, aku juga mau ngomong nih. Sebenarnya rasa iri itu terkadang kan ada efek positifnya juga. Iya, jadi motivasi. Kalau dikelola dengan cara yang benar. Yes, betul. Kalau dari sisi psikologis nih, kebetulan ngomongan psikolog, aku nanya psikologis terus ya. Ada nggak undang-undang rasa iri? Nggak ada ya. Jadi apakah orang merasa iri itu wajar? Dan apakah ada tataran tertentu kalau orang tuh irinya kebangetan itu udah kelainan atau apa gitu, ada nggak? Pada dasarnya kayaknya hampir semua manusia tuh punya rasa iri. Karena secara naluri ilmiahnya, kita itu berusaha menyelamatkan ego kita masing-masing. Nggak mau kalah, itu selalu ada gitu. Yang membedakan adalah kadar kita dalam mengelola dan merespon rasa iri itu. Merespon gitu. Semua orang pasti punya rasa iri. Iya, tanpa disadari kenapa sih ini bisa muncul? Ya banyak teorinya, teori pola asuh misalnya. Pembandingan antara kakak adik, terus teori lingkungan. Mungkin dia pernah punya trauma yang pernah dikucilkan atau dibully. Teori jadi kalau kita gali lagi tuh banyak aspek faktor pengaruhnya, dan bisa jadi itu juga dikopi dari orang tua atau mungkin ada temperamen bawaan yang memang dia nggak bisa kalah nih. Oke. Gitu. Berarti kalau menghilangkan itu tuh susah ya. Agak tapi cara meresponnya yang harus dirubah. Sebenarnya cara merespon ini adalah personality. Jadi aku juga baru belajar gitu ya, baru baca buku. Oh ya menarik ya, kenapa sih aku ketemu orang tuh kayaknya memang ada tipikal yang emang punya temperamen bawaan gitu. Temperamen ini kayak pondasi. Personality ini kayak gedungnya. Nah, temperamen pondasi ini tuh yang nggak bisa kita rubah gitu loh. Yang sulit dirubah. Mungkin genetik, terus memang bawaan DNA-nya gitu. Terus si personality ini adalah cara dia merespon perasaan negatif tadi ya, iri lah, nggak happy lah, apalah. Kan pasti kita adalah nggak puas sama sesuatu, kecentok sesuatu, iri ngeliat orang lain lebih dari kita. Cuma kita punya kemampuan. Dia kerjaannya enak banget, ngapain duitnya banyak gitu. Persona, jadi topeng. Iya, tiap orang tuh punya topeng gitu. Nah, topeng itu yang sebenarnya bisa kita kelola gitu. Nah, perasaan itulah yang bisa sebenarnya membuat kita bahagia gitu dengan Personality Development Center, APDC. Keilmuan banget kan? Kalau aku tuh kadang beda mah, nggak tahu bener apa. Kalau menurut kamu gimana? Nah, nggak tahu kamu tuh tahu nggak? Aku tuh kadang berpikirnya seperti itu. Jadi kalau rasa iri tuh muncul, ngelihat apalah, paling enak gampang lah ngelihat orang lain, dia punya kerja, apa, dia entah apapun lah, dia punya Ferrari gini, atau apalah, punya supercar apa, itu kadang kok bisa ya? Kamu punya cara simple praktis yang sebenarnya julid banget caranya, out of the box banget. Apa tuh? Tapi nggak apa-apa, aku ceritain aja. Jadi kadang aku terus mengcompare balik ke mereka, tapi sering aku biarin dia punya itu semua, supercar, tapi istrinya nggak secantik istriku. Mual ya, yang di sini pada mual. Kadang gitu. Iya, aku paham. Tapi itu boleh juga sih. Yang cara-cara gitu. Tapi aku nggak pernah mengungkapkan itu ke orang lain, bahkan ke kamu sendiri tuh nggak pernah. Baru kan sekarang aku terus aku agak nggak enak gitu rasanya. Iya paham. Itu tuh di psikologi. Itu salah satu contoh aja. Di psikologi itu ada itu namanya istilah teknik itu, Mas. Jadi salah teknik. Nggak itu kayak gitu? Enggak gitu. Itu asal nggak diungkapkan di ini ke orang lain asal nggak diungkapkan. Pasti karena aku sendiri juga, kamu nggak pernah ngomong kayak gitu.
Terus nggak usah jadiin status update juga gitu kan. Nggak, maksudku itu tuh ada tekniknya di psikologi. Jadi kita berusaha untuk, makanya butuh latihan kan gratitude itu. Latihan dalam melakukan namanya counter ini nih. Counter apa ya, mindset gitu loh, changing mindset. Ternyata kita tuh bisa setting intention negatif kita menjadi positif dengan cara berpikir dari sudut pandang yang lain. Salah satunya tadi, ngelihat orang tuh sebel, lihat aja di sisi positifnya dia. Misalnya itu, lihat orang iri, kita nggak suka nih sama apa pencapaian dia atau yang dia punya dari sisi materi. Lihat deh apa yang kita punya. Yang dia nggak punya. Kalau dia punya, kita nggak jadi happy. Tapi kadang lihat juga orang yang dia punya semua yang aku punya juga. Ya itu bejo itu namanya. Salah ngelihat orang. Lihat yang lain aja. Kita aja yang nggak pernah bersyukur itu namanya. Jadi kembali ke situ Mas, sebenarnya apa ya? Ini nih teman-teman kita tuh kan berdua sama-sama punya profesi. Sama-sama punya profesi yang sering ketemu dengan kasus-kasus ekstrim ya Mas. Nah ya benar. Itu tadi yang habis dari kantorku aja ini aja juga ya. Jadi tadi aku habis dari kantor dia dan kemudian kita ngobrol gitu. Kita ngobrol bahwa ternyata kita tuh harus lebih banyak bersyukur ya ngelihat kasus-kasus kliennya dia, kasus-kasus klien aku. Masalah kita tuh nggak seberapa. Iya, bayangin loh. Ada ibu-ibu yang ditinggal suaminya gitu ya. Lias udah single mom, punya anak satu doang. Kebetulan rumah dia satu-satunya tuh bersengketa dengan orang lain. Terus sampai ini kayak di film banget, sampai dia tuh diperkosa sama yang orang gusur. Jadi minta bantuan hukum, terus datang, dan itu yang masya Allah banget, yang aku terharu tuh ini nih ya, kayak orang-orang kayak gitu tuh kadang-kadang malah justru kayak misalnya minta bantuan kamu dan dikasih, ya ini bukan bermaksud gimana-gimana ya gitu, dikasih free nih gitu, karena ya emang gak tega juga kan gitu, kasus kayak gitu. Itu lah. Ngucapin makasihnya ke kamu sampai nangis gitu kan Mas gitu. Padahal satu sisi menurut aku tuh ya sudah sewajarnya gitu loh kita dan membantu mereka. Udah kewajiban juga, bahkan kewajiban di undang-undang kita gitu. Dalam profesi kamu gitu. Jadi kayaknya ngelihat yang kayak gitu tuh ya kayak ada suami istri rebutan harta, karena yang datang ke dia tuh kan benar-benar yang kasus ekstrim ya teman-teman. Kalau beberapa yang normal juga banyak ya, yang tapi yang kasus ekstrim yang kita bahas gitu, itu tuh kayak ngebikin kita jadi oh ya masalah kita belum seberapa kalau kita mau sambat dalam hidup kita. Itu yang bikin semangat itu ya Mah. Jadi kalau dari kamu kan penjelasannya gitu ya. Jadi aku juga inget ini sih, pernah lihat videonya Mas Fitra Eri. Dia di interview sama channel apa aku lupa. Dia tuh nyeritain bahwa semua orang itu dilahirkan, semua orang hidup tuh punya keberuntungannya sendiri-sendiri. Punya kelebihan, punya keberuntungan sendiri-sendiri. Jadi gak usah lihat kelebihan keberuntungan orang lain. Kita masing-masing itu punya. Jadi kita harus fokus di situ. Jangan fokus ngelihat kelebihan orang, terus fokus di kekurangan kita, apa yang gak kita punya. Nah itu. Terus ini juga sih, kita kan sering dengar istilah bahwa bahagia itu sederhana. Itu harus, mindset itu tuh sebetulnya harus kita bentuk kan. Bahwa kita harus terbiasa untuk bahagia dengan cara-cara yang sederhana. Jangan dibikin susah gitu loh. Misalnya memelihara ikan cupang. Nah, kan gampang. Kalau ikan mati, juga nggak harus arwana atau apa yang mahal. Begitu beli 10.000 dapat 2. Nah ternyata enggak 10.000 satu. Lebay aku ya. 10.000 satu aja udah murah banget. Mati ya udah, pokoknya dibikin gampang aja lah. Iya. Jangan bahagia dengan cara-cara yang mahal. Menarik gitu sih Mas. Cuma ya kan? itu perlu dilatih sebenarnya menurut aku. Perlu dilatih. Dan pendewasaan. Faktor lingkungan juga pengaruh. Iya sebenarnya mah. Aku sih ngerasa ya bersyukur ya kita punya satu support system gitu ya, relasi hubungan suami istri yang bisa saling support gitu. Dalam artian hal-hal kayak gini tuh sering kita bahas gitu, nggak cuma di depan kamera doang ya, kita sering banget saling nguatin gitu. Karena ya ups and down juga, kadang aku yang lagi labil gitu, terus larilah ke dia gitu kan. Dan aku sih ngerasa gini sih Mas, satu hal nih ya kalau kita mau simpulkan obrolan kita ini, kalau kita mau ngomongin kebahagiaan itu, mindset sederhana itu dibuat lebih sederhana lagi bahwa hidup ini adalah proses. Artinya bukan tentang cara kita mencapai sebuah keinginan. Tapi prosesnya. Jadi pada saat kita gagal, ini aku belajar tuh dari pengalaman sendiri ya, karena kan aku tipikal orang yang kalau pengen punya apa tuh harus dan tercapai gitu. Nah ternyata tuh sering banget jatuhnya aku jadi kecentok sama ketidakberhasilan yang bikin aku kecewa sendiri. Padahal nggak ada yang ngasih takaran untuk harus bisa kayak gini gitu.
Nah, menjadi pribadi yang bertumbuh dan fleksibel, itu tuh ternyata aku pelajarin adalah proses. Pada saat aku gagal, ya itu adalah prosesku dalam hidup. Memang harus dilalui. Bukan hasilnya, tapi prosesnya gitu. Berarti pokoknya niat berusaha semaksimal mungkin, hasil itu bonusnya. Iya, gitu. Karena salah satu alasan yang paling besar yang bikin kita kecewa itu adalah pada saat keadaan yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya yang disuruh kita di agama aja kan ikhtiarnya, niatnya, ikhtiarnya. Dan kadang-kadang udah berjuang gitu kan, sakit semangatnya, udah berjuang gitu kan, tiba-tiba ada perubahan. Nah perubahan ini tuh yang kadang-kadang out of control kita gitu. Makanya sering kalau kamu ngeluh apa gini nasihatku tuh kan selalu sama. Simple, logis. Kowe ki ngeluh apa kurang apa to urip gitu kan. Terus kayak ditelok kok sik ra ono gitu. Lokal wisdomnya keluar ya. Semeleh. Ya itu kayak yang kamu bilang, kamu pernah ada di usia umur aku gitu kan. Emang umur kamu dulu lagi ada gitu. Fase yang emang gitu ya Mas? Ya nggak tahu, mungkin takaran batas umurnya beda-beda tiap orang. Cuma waktu itu aku kebetulan umur segitu juga. Terus apa yang bisa sampai bikin kamu ngerasa kayak melihat sesuatu yang nggak sesuai, terus kamu bisa lebih legowo gitu? Gini loh, aku tuh selalu menempatkan bahwa ketika kita mau mengeluh atau melihat orang lain, kamu ngelihat ngeluhkan keadaan atau ini atau orang lain yang nggak sesuai sama keinginanmu, aku selalu bilang kalau aku pribadi ya. Aku akan bilang bahwa aku sendiri gak sempurna. Aku gak pernah bisa jadi orang yang sempurna buat orang lain. Ya, itu aku gak pernah gak berbuat salah. Gak pernah bisa sesuai keinginan orang lain juga. Apa aku menuntut orang lain untuk bisa seperti itu? Dan itu satu implikasinya kita jadi lebih menyayangi diri kita juga. Nah, itu dia. Embrace imperfection dalam diri kita gitu. Bahwa ternyata berhenti untuk mengharuskan diri sendiri sempurna, sehingga kita juga bisa berhenti membuat orang lain sempurna, sehingga kita tidak perlu punya takaran bahagia dengan kehidupan yang sempurna. Dan stop comparing terhadap kehidupan orang lain. Orang tuh punya kebahagiaannya sendiri-sendiri. Baiklah. Kalau gitu berarti caranya cukup simpel ya. Tadi kalau Mas Aji bilang harus gimana? Jadi kalau aku ini di luar teori ya. Jadi berhenti melihat kehidupan atau membandingkan dengan kehidupan orang lain. Kalau kamu orangnya positif, melihat kehidupan orang lain yang lebih itu bisa membawa dampak positif buat kamu, lakukan. Artinya itu memotivasi. Tapi kalau akhirnya cuma jadi mencari-cari kekurangan orang itu nggak sehat. I see. Nah, aku juga tadi bikin catatan nih bahwa kamu bakatnya jadi psikolog ya? Gitu ya? Jangan-jangan diam-diam kamu baca buku-buku. Oh gitu. Bukunya kan di rumah buku psikologi semua soalnya. Jadi carilah cara yang paling mudah buat bersyukur dan melihat kelebihan diri. Tapi bukan terus sombong sama kelebihan diri, enggak. Tapi lebih ke bahwa kita tuh pasti punya kelebihan dibanding orang lain. Pasti ada. Cuma kadang kita udah memunculkan itu atau enggak. Gitu mah. Oke, nah ini nih supaya satu lagi. Apa tuh? Kalau kira-kira pakai cara-cara yang teoritis, cara-cara yang ini, kalian tuh susah buat menghilangkan rasa iri, susah mencapai kebahagiaan, terutama ketika entah sengaja atau tidak membandingkan hidup kita sama orang lain, pakai cara-cara julidku tadi itu loh. Coba dilihat apa yang ini, terus kita menyombongkan diri kita. Menyombongkan diri. Tapi jangan diungkapin. Tapi jangan diungkapin, itu jadi penyakit, masalah baru tuh. Masalah baru. Lu kagak terhindar terus, dari iri tapi julid. Tiba-tiba kamu pakai akun anonim komen di IG-nya si orang itu. Wah kamu tapi kan gini, nggak punya ini. Nah ini, itu menarik itu tuh. Itu penyakit tuh malahan. Itu menarik tuh. Next mungkin kita bisa bahas tapi gitu ya. Kalau buat diri sendiri kayak aku gitu nggak mempan. Kelainan kan itu. Yang mana? Yang aku misalnya ada orang dia punya apa yang tadi terus terus melihat apa yang buat diri sendiri sih. Kelainan atau enggak itu sebenarnya ada pada taraf yang berlebihan atau enggak. Nah kalau selama itu melegakan kamu dan nggak merugikan orang lain, nggak melegakan juga, cuma terus akhirnya larinya ke bahwa aku bersyukur nih jadian. Ya nggak apa-apa, itu coping setiap orang yang itu memang berbeda-beda. Itu simple dan buat aku works. Oke, jadi teman-teman cobalah di tips bahagia sederhana ala tapi kalian Mas Aji punya cara sendiri loh, nggak harus kayak gitu, itu contoh jadi, aja. Jadi melawan ketidakbahagiaan dengan julid,
pribadi yang tidak disebarluaskan. Sesuatu yang negatif itu bisa jadi positif, teman-teman. Okay. Kan negatif ketemu negatif, min ketemu min jadinya plus. Anak IPA ya? IPA dong. Oke, thank you obrolan di Kopi Panas kali ini seru banget ya, ngebahas tentang bahagia yang sederhana. Ambil dengan yang cara baik-baik yang aja. sederhana, diambil yang baik-baik aja, yang nggak baik dibuang jauh-jauh. Thank you. Bisa dibuang semuanya ntar. Thank you ya, bye-bye. Bye.